Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu sore, Abu Nawas sedang berjalan santai di pinggir kota. Ia melihat sekelompok anak sedang bermain di tanah lapang. Mereka berteriak, berlari ke sana kemari, dan tampak sangat riang. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Abu Nawas, yaitu cara mereka bermain. Beberapa anak berebut mainan. Ada yang menangis karena terjatuh, dan ada pula yang dengan sengaja menyembunyikan barang temannya. Salah satu anak bernama Hasan kecil yang terkenal agak nakal, bahkan menendang bola hingga mengenai pot bunga milik seorang nenek tua yang lewat. Nenek itu menghela napas. Dasar anak-anak, ada-ada saja tingkahnya. Abu Nawas tersenyum. Ia mendekati sekelompok anak itu. "Hei anak-anak muda," sapanya. Anak-anak itu berhenti bermain dan menatap Abu Nawas dengan rasa ingin tahu. "Kalian tahu tidak?" kata Abu Nawas. "Seorang ulama besar pernah berkata bahwa tingkah laku anak-anak itu adalah cerminan dari masa depan." Anak-anak itu saling pandang, bingung. Hasan kecil mengerutkan keningnya. "Apa maksudnya, Paman?" tanya Hasan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada misterius. "Begini, kalau kalian hari ini sering berebut, berarti besok kalian akan berebut kekuasaan di istana. Kalau kalian suka menipu teman, besok kalian akan jadi pedagang yang suka menipu timbangan." Anak-anak itu mulai terlihat gelisah. Mereka mengingat-ingat tingkah laku mereka sendiri. "Dan kalau kalian hari ini suka menjahili dan membuat orang lain kesal," Abu Nawas menatap Hasan kecil, "berarti besok kalian akan jadi pejabat yang membuat rakyat pusing 7 keliling." Hasan kecil menunduk, wajahnya sedikit merah. Ia teringat bagaimana ia baru saja menendang pot bunga nenek. "Dan sebaliknya," kata Abu Nawas kini dengan senyum hangat, "kalau kalian hari ini suka berbagi, besok kalian akan jadi orang kaya yang dermawan. Kalau kalian suka menolong, besok kalian akan jadi pemimpin yang adil. Dan kalau kalian hari ini suka membuat orang tersenyum, besok kalian akan jadi orang yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang." Anak-anak itu terdiam. Mereka mulai memikirkan permainan mereka, pertengkaran kecil mereka, dan juga kebaikan-kebaikan yang kadang mereka lakukan. "Jadi," lanjut Abu Nawas, "hati-hati dengan tingkah laku kalian hari ini anak-anak, karena alamat bocah itu tidak pernah bohong. Apa yang kalian lakukan sekarang adalah benih dari apa yang akan kalian tuai di masa depan." Sejak hari itu, ada perubahan kecil di kelompok bermain anak-anak. Hasan kecil tidak lagi menendang pot bunga. Ia bahkan terlihat berbagi makanannya dengan temannya yang lupa membawa bekal. Anak-anak yang tadinya suka berebut, kini lebih sering bermain bersama. Abu Nawas yang mengamati dari jauh tersenyum puas. Ia tahu, terkadang cara terbaik untuk mengajarkan kebaikan bukanlah dengan ceramah panjang, melainkan dengan sedikit sentuhan humor, imajinasi, dan peringatan tentang alamat masa depan yang cerah atau suram, tergantung dari tingkah laku anak-anak itu sendiri. Pada suatu hari, seorang pendeta dari negeri seberang datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Pendeta ini dikenal sebagai seorang yang sangat pandai dalam berdebat dan selalu merasa paling benar. Ia ingin menguji kecerdasan orang-orang di kota itu, terutama Abu Nawas yang sudah terkenal akan kecerdikannya. Di tengah alun-alun kota, sang pendeta berdiri dan berseru,
Hai penduduk kota, aku ingin berdebat dengan orang paling cerdas di sini tentang hari raya. Jika ada yang bisa mengalahkanku, aku akan mengakui kebijaksanaannya, seru sang pendeta. Mendengar tantangan itu, Abu Nawas melangkah maju dengan senyum santai. Wahai pendeta, aku menerima tantanganmu. Apa yang ingin kau perdebatkan? Tanya Abu Nawas. Pendeta itu menyilangkan tangannya dan berkata, hari raya umatku lebih mulia daripada hari rayamu. Mendengar itu Abu Nawas tersenyum. Apa alasanmu mengatakan demikian? Tanya Abu Nawas. Sang pendeta menjawab, karena hari raya umatku sudah ditetapkan sejak ratusan tahun lalu dan tetap diperingati dengan kemegahan yang sama. Sedangkan hari rayamu berubah-ubah dan tidak selalu jatuh pada tanggal yang sama setiap tahunnya, ucap sang pendeta. Orang-orang mulai berbisik, seolah pendeta itu benar. Namun, Abu Nawas tetap tenang dan berkata, jadi, menurutmu, sesuatu yang tetap itu lebih baik daripada sesuatu yang berubah ya? Pendeta mengangguk dengan yakin. Tentu saja. Abu Nawas tersenyum semakin lebar. Kalau begitu, apakah kau lebih suka air yang mengalir atau air yang diam? Tanya Abu Nawas. Pendeta terdiam sejenak lalu menjawab, tentu saja air yang mengalir. Air yang diam bisa menjadi kotor dan berbau. Abu Nawas mengangguk. Begitu pula dengan hari raya kami, ia mengalir mengikuti perjalanan waktu, mengikuti peredaran bulan dan matahari. Ia tidak kaku, tetapi tetap memiliki makna yang suci dan agung. Sedangkan hari raya yang kau anggap tetap bisa jadi seperti air yang diam, yang lama-lama kehilangan kesegarannya. Mendengar itu pendeta mulai terlihat bingung, tapi ia mencoba membalas. Tapi tetap saja hari raya umatku dirayakan dengan kemegahan, sedangkan hari rayamu ada kalanya tampak sederhana. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Kemegahan tidak selalu menjadi ukuran kemuliaan. Jika begitu, apakah lebih baik makanan yang sederhana tapi penuh berkah, atau makanan mewah yang hanya membesarkan perut tanpa manfaat? Pendeta terdiam. Ia tidak menemukan jawaban yang bisa membantah logika Abu Nawas. Orang-orang yang mendengar perdebatan itu mulai bertepuk tangan. Mereka kagum dengan cara Abu Nawas membalikan argumen lawannya. Akhirnya, pendeta itu menghela napas dan berkata, baiklah Abu Nawas, aku mengaku kalah dalam perdebatan ini. Abu Nawas tersenyum dan berkata, tidak ada yang menang atau kalah wahai pendeta. Yang ada hanyalah bertukar ilmu agar kita semakin memahami kebenaran, ucap Abu Nawas. Pendeta itu mengangguk dan akhirnya pergi dengan penuh hormat. Pesan dari cerita ini, kebenaran tidak diukur dari kemegahan atau tradisi yang tetap, melainkan dari pemahaman dan makna di dalamnya. Seperti air yang mengalir, ilmu dan kebijaksanaannya harus terus berkembang. Dikisahkan, beberapa bulan belakangan ini, Abu Nawas seringkali mengalami kerugian. Kebun buah-buahan yang dimilikinya selalu gagal panen. Ia pun lalu mencoba peruntungannya dengan beralih menjadi penjual bunga. Rencana Abu Nawas tersebut didukung penuh oleh sang istri. Maka dibukalah toko bunga di depan rumah. Ternyata usahanya ini mulai berkembang pesat dan dikenal oleh banyak orang. Hingga pada suatu hari datang seorang utusan permaisuri membeli beberapa bunga dari toko Abu Nawas. Rupanya sang permaisuri sangat menyukainya. Cantik sekali bunga ini, besok beli lagi yang banyak, kata sang permaisuri kepada utusannya. Dan keesokan paginya,
utusan sang permaisuri kembali mendatangi toko Abu Nawas. Ia membeli beberapa macam bunga dengan jumlah yang cukup banyak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas merasa senang. Apalagi hampir setiap hari sang permaisuri memborong bunga dagangannya. Abu Nawas pun mendapat keuntungan besar atas penjualannya. Beberapa hari kemudian, utusan sang permaisuri tidak pernah lagi datang ke tokonya. Ternyata sang permaisuri telah jatuh sakit. Tapi Abu Nawas tidak mengetahui kabar ini. Sakit yang diderita permaisuri cukuplah aneh, sehingga membuat Baginda Raja sangat cemas. Maka dikumpulkanlah beberapa tabib istana untuk menyembuhkan sang permaisuri. Namun sayang, tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Bahkan beberapa tabib dari kerajaan lain didatangkan juga. Tapi sakit yang diderita sang permaisuri tak kunjung sembuh. Baginda Raja pun semakin khawatir dibuatnya. Lalu penasihat istana mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bagaimana kalau kita buat sayembara untuk rakyat? Barangkali di antara rakyat kita ada yang bisa mengobati permaisuri," saran penasehat istana. "Benar juga usulanmu, mari kita adakan," timpal Baginda Raja. Pagi-pagi para pengawal istana menyebar sampai ke pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara tersebut. Bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan permaisuri akan diberi hadiah uang yang sangat banyak. Begitulah isi pengumumannya. Dalam waktu sekejap, sayembara tersebut tersebar ke seantero negeri Baghdad. Mendengar sayembara dari Baginda Raja, orang-orang berbondong-bondong mendatangi istana, berusaha mengobati penyakit sang permaisuri. Lagi-lagi tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. "Wahai istriku, sakit apa gerangan yang menimpamu?" tanya Baginda Raja. "Aku pun tidak tahu. Aku tak ingin melakukan apa-apa. Badan ini terasa lemas, sulit untuk menjelaskannya," jawab sang permaisuri. "Bagaimana ini? Wahai penasihat istana, upaya apa lagi yang harus kita lakukan? Sayembara sudah diadakan, tapi tak ada seorang pun yang bisa mengobati," tanya Baginda Raja bertambah kalut. "Jangan menyerah Paduka, tunggulah 2-3 hari lagi," jawab penasehat istana. Sementara itu di tempat lain, Abu Nawas yang sedang menjaga toko bunga dihampiri oleh tetangganya. "Hei Abu Nawas, kamu sudah dengar belum? Sang permaisuri katanya jatuh sakit," ucap tetangganya. "Benarkah? Pantesan saja. Beberapa hari ini utusan sang permaisuri tidak pernah datang lagi ke toko saya," jawab Abu Nawas. "Dan kamu tahu tidak? Ada sayembara, barang siapa yang bisa mengobati sang permaisuri akan diberi hadiah uang yang banyak," tutur tetangganya tersebut. Karena merasa iba dengan kondisi sang permaisuri, Abu Nawas pun berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk di sampingnya. "Saya dengar permaisuri sedang sakit Paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sendiri heran dengan penyakit istriku ini, sebab tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya," jawab Baginda Raja. "Kalau Paduka berkenan, izinkan saya mengobati sang permaisuri," kata Abu Nawas. Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kamu kan bukan tabib Abu Nawas, apa kamu yakin kamu bisa?" tanya Raja tak percaya. "Apa salahnya bila dicoba? Bukankah yang bisa menyembuhkan hanya Allah? Dan kesembuhan tersebut bisa melalui siapa saja atas izin dan kehendak Allah," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permohonan Abu Nawas. "Baiklah, lalu ramuan apa yang kamu bawa?" tanya Baginda Raja. "Saya tidak membawa ramuan apa-apa Paduka, tapi izinkan saya berkeliling istana," balas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilakan keliling seluruh area istana. Saking luasnya istana,
Sampai sore hari Abu Nawas baru selesai berkeliling. Lantas Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya tahu obatnya yang bisa menyembuhkan permaisuri," kata Abu Nawas memberitahu. Sontak Baginda Raja sangat senang mendengarnya. "Katakan Abu Nawas, katakan, apa obatnya?" tanya Baginda Raja tidak sabar. "Obatnya adalah taman bunga, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Taman bunga? Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Baginda, bukankah dulu di depan kamar permaisuri tadinya ada taman bunga? Kenapa sekarang jadi gedung pertemuan? Kembalikan taman bunga seperti dulu, agar setiap pagi permaisuri bangun dan bisa melihat bunga-bunga. Pasti sudah lama permaisuri tidak berjalan-jalan di taman bunga. Karena itulah permaisuri merasakan lemas dan tidak bersemangat," jelas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ucapan Abu Nawas ada benarnya juga. "Memang taman bunga di depan kamar istriku telah aku ubah jadi gedung pertemuan," kata Baginda Raja dalam hati. "Baiklah, akan aku coba. Pengawal, bongkar gedung pertemuan dan jadikan taman bunga yang lebih indah dari sebelumnya," titah Baginda Raja. Saat itu juga gedung pertemuan yang megah dan besar langsung dibongkar dan dikembalikan menjadi taman bunga. Beberapa hari kemudian, taman bunga pun sudah berhasil dibuat. Abu Nawas lalu menyuruh sang permaisuri untuk membuka tirai jendela kamarnya. Melihat di depannya ada pemandangan taman bunga yang menarik, sang permaisuri kaget dan kegirangan. "Sungguh indah sekali," teriak permaisuri. Sang permaisuri segera beranjak dari kamar dan memasuki taman bunga. Ia berkeliling sambil menyentuh bunga-bunga yang bermekaran. "Cantik sekali bunga-bunga ini," ucap permaisuri. Wajahnya pun kembali ceria seperti ada energi di dalam tubuhnya. Sang permaisuri tak henti-hentinya tersenyum. Bahkan sakit yang ia derita mendadak hilang seketika. Baginda Raja sangat bersyukur melihat perubahan pada diri istrinya. Sang permaisuri kini telah sembuh dari sakit yang dideritanya. Sesuai dengan janji yang diucapkan, Baginda Raja lalu memberikan Abu Nawas sejumlah uang yang sangat banyak. "Ini hadiah untuk kamu Abu Nawas karena telah berhasil menyembuhkan istriku," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. "Terima kasih Paduka yang mulia," saut Abu Nawas kegirangan. "Tapi bagaimana kamu tahu kalau obatnya adalah taman bunga?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, beberapa bulan yang lalu sang permaisuri hampir setiap hari menyuruh utusannya membeli bunga di toko saya. Tidak terhitung berapa jumlah bunga yang sudah ia beli. Tapi ketika saya berkeliling istana, saya tidak mendapatkan bunga-bunga yang ia beli. Dan taman bunga yang ada di depan kamar permaisuri sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itulah saya punya kesimpulan bahwa sakitnya sang permaisuri karena taman bunganya dibongkar. Dan datangnya penyakit hampir rata-rata dari pikiran. Mungkin saja sang permaisuri selalu kepikiran dengan taman bunganya. Tapi ia tak berani mengatakan kepada Paduka," ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja mengangguk dan tersenyum. "Analisamu sungguh luar biasa Abu Nawas. Kamu bukan hanya cerdik, tapi bisa dengan cepat memahami situasi," puji Baginda Raja. Suatu hari di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu yang handal. Dan tujuannya ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas.
Ia segera mengambil tempat duduk yang tak jauh dari mereka. Melihat kehadiran Abu Nawas, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Tuan, adakah di daerah ini terdapat hutan yang penuh dengan binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Iya, ada. Sepertinya kalian adalah pemburu ya?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Benar Tuan, kami adalah pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas kembali. Kemudian pemburu pertama menjawab, "Ketika aku di dalam hutan, aku pernah diserang beruang hingga senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong, dan si beruang berhasil aku taklukkan." Pemburu kedua tak mau kalah. "Ketika aku di dalam hutan, aku bertemu dengan seekor singa yang besar. Sebelum dia menyerangku, aku terlebih dahulu menyerangnya. Aku gigit dia sampai mati terkapar." Pemburu ketiga berkata, "Aku juga pernah bertarung dengan macan. Kala itu, aku sedang ketiduran di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor macan menghampiriku. Ketika dia loncat menerkam, aku patahkan kedua tangan dan kakinya. Ia pun menjadi lumpuh sampai sekarang." Setelah mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawanya. "Wah, tak kusangka kalian bertiga adalah pemburu yang handal. Pantas saja nama kalian sangat terkenal. Tapi sayang, aku tak suka berburu," tutur Abu Nawas. "Kenapa Tuan? Berburu itu mengasihkan. Meskipun nyawa taruhannya, tapi ada kepuasan tersendiri," sahut mereka. "Apanya yang mengasihkan? Aku pernah bertemu 3 hewan tersebut sekaligus," ujar Abu Nawas. "Maksud Tuan?" tanya mereka. "Aku pernah menghadapi beruang, singa dan macan secara bersamaan," jelas Abu Nawas. "Terus, apakah mereka menyerang Tuan?" tanya salah satu pemburu. "Tidak, mereka tak berani. Ketika aku dekati satu persatu, mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardiknya, tak ada satupun yang berani bergerak. Itulah sebabnya aku malas berburu. Tidak ada tantangannya sama sekali," jawab Abu Nawas. "Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia," ujar para pemburu. "Jinak bagaimana? Mereka itu di tengah hutan belantara," jelas Abu Nawas. "Luar biasa, Tuan memang hebat. Tapi kalau kami jadi Tuan, kami pasti akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu dengan ketiga hewan tersebut?" tanya mereka. "Oh, tentu saja bisa. Tempatnya ada di pameran lukisan hewan-hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap Kamis sore. Kalian pasti akan menemukannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar itu seketika mereka tertawa terpingkal-pingkal. Waktu itu Abu Nawas sedang duduk santai di istana sambil ngobrol asik dengan Baginda Raja. Dari kejauhan sejumlah menteri menyaksikannya dengan rasa iri kepada Abu Nawas. "Apa sih hebatnya Abu Nawas? Bisa-bisanya duduk santai dengan Baginda Raja," celetuk salah seorang menteri. Baginda Raja yang memahami gelagat para menterinya sengaja membiarkan. Ia tetap asik bercanda tawa dengan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja berkata, "Kenapa sih para menteriku banyak yang tidak suka kepadamu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba," jawab Abu Nawas sekenanya. "Belum kenal bagaimana maksudmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Bisa jadi mereka mengenal hamba hanya yang jelek-jeleknya saja," balas Abu Nawas. "Oh iya,
Katanya Baginda Raja akan membeli gajah, tanya balik Abu Nawas. Kamu kalau saya ajak bicara serius selalu mengalihkan pembicaraan, gerutu Baginda Raja. Ampun Baginda yang mulia, hamba sama sekali tidak mengalihkan pembicaraan. Justru hamba ingin menjelaskan maksud jawaban hamba tadi. Sebab ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda Raja, kata Abu Nawas menjelaskan. Kamu malah membuatku jadi bingung Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Begini saja Baginda, saya mau tanya, apakah para menteri yang tidak suka denganku, mereka semua pernah melihat binatang gajah? Tanya Abu Nawas. Saya kira tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat gajah seumur hidupnya. Memangnya kenapa Abu Nawas? Balas Baginda Raja balik bertanya. Saya ada permintaan Baginda. Permintaan saya adalah kumpulkan mereka bersama gajah di salah satu ruangan yang gelap. Kemudian satu persatu dari mereka dimintai pendapatnya tentang bentuk gajah, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun memenuhi permintaan Abu Nawas. Para menteri yang tidak suka dengan Abu Nawas dikumpulkan dalam satu ruangan yang gelap bersama seekor gajah. Karena kondisinya yang gelap, mereka memegang gajah sekenanya. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kupingnya, ada pula yang memegang ekornya. Setelah itu satu persatu menterinya dimintai pendapat tentang hewan gajah. Menteri satu mengatakan kalau gajah tak ubahnya seperti ular piton. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah belalainya. Menteri dua mengatakan kalau gajah itu seperti kipas. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah kupingnya. Adapun menteri selanjutnya mengatakan kalau gajah itu seperti belut karena yang ia pegang adalah ekor gajah. Pada intinya, mereka menilai hewan gajah berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran mereka hanya menyentuhnya sebagian saja. Bagaimana Baginda yang mulia? Apakah di antara mereka ada yang menjawab dengan benar? Tanya Abu Nawas. Tidak ada satupun yang benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tapi apa hubungannya dengan pembicaraan kita tadi? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas menjawab, mereka tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang gajah, tapi mereka terburu-buru dalam menyimpulkan bentuk hewan gajah. Padahal mereka hanya memegangnya dari salah satu sisi. Begitu juga dengan mereka menyimpulkan tentang saya. Mereka tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang saya, tapi mereka dengan mudahnya menilai saya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun mulai paham. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa ada sikap iri untuk mengenal dirimu Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah berbincang, Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin membangun sebuah rumah yang indah di pinggiran kota. Aku ingin kau yang mengawasi pembangunan rumah itu. Pilihlah seorang tukang bangunan yang kau percayai untuk mengerjakannya. Abu Nawas mengangguk. Lalu memilih seorang tukang bangunan yang sudah lama bekerja di kerajaan. Tukang itu terkenal mahir, tetapi akhir-akhir ini ia mulai malas dan tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Suatu hari, Abu Nawas menemui tukang itu dan berkata, Tuan tukang, Baginda Raja telah memerintahkan kita untuk membangun sebuah rumah mewah. Kau yang akan mengerjakannya dan aku yang akan mengawasi. Namun Baginda Raja tidak ingin terburu-buru. Yang penting rumah ini harus kokoh dan indah. Si tukang bangunan itu merasa senang. Namun dalam hatinya ia berpikir,
Aku sudah lama bekerja. Ini mungkin kesempatan terakhirku sebelum pensiun. Aku bisa mengambil sedikit keuntungan dari proyek ini." Maka saat pembangunan dimulai, ia bekerja dengan asal-asalan. Ia memilih kayu yang murah, mencampur semen dengan lebih banyak pasir agar hemat, dan tidak memperkuat pondasi sebagaimana mestinya. Setiap kali Abu Nawas datang mengecek, tukang itu selalu berkata, "Tenang Abu Nawas, aku sudah berpengalaman, rumah ini pasti bagus." Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa. Berbulan-bulan berlalu, rumah itu akhirnya selesai. Dari luar tampak megah, namun di dalamnya dindingnya rapuh, kayunya mudah lapuk, dan atapnya pun tidak kokoh. Tukang bangunan itu tersenyum puas. Akhirnya selesai juga. Aku mendapat banyak keuntungan tanpa ada yang tahu, pikirnya dalam hati. Saat tiba waktunya, Baginda Raja datang untuk melihat rumah tersebut. Ia berdiri di depan rumah itu, lalu menoleh ke arah tukang bangunan tersebut. Dengan suara lantang Baginda Raja berkata, "Wahai tukang yang setia, karena jasamu selama ini, aku menghadiahkan rumah ini untukmu. Ini adalah rumahmu sendiri." Mendengar itu, tukang bangunan itu terkejut bukan main. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia melihat rumah itu, rumah yang ia bangun dengan curang dan asal-asalan, rumah yang seharusnya kokoh dan indah, tapi kini akan menjadi tempat tinggalnya sendiri. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menolak, ingin menjelaskan, tetapi semuanya terlambat. Abu Nawas pun mendekatinya dan berbisik, "Jika saja kau tahu rumah ini untukmu, pasti kau akan membangunnya dengan sebaik-baiknya, bukan?" Si tukang bangunan itu hanya bisa menunduk. Dalam hatinya ia menyesal. Pelajaran dari cerita ini adalah setiap pekerjaan yang kita lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena hasilnya bisa jadi kembali kepada diri kita sendiri. Dikisahkan, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabatnya. Kedatangan Abu Nawas ini tentu disambut dengan hangat. "Wahai sahabatku, gimana kabarnya?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Mari silahkan masuk Abu Nawas," sambut kawannya. Setelah lama berbincang-bincang, kemudian sahabatnya ini mengajak Abu Nawas jalan-jalan. "Ayolah kita jalan-jalan, saya juga ingin mencari udara segar," kata Abu Nawas. Mereka berdua lantas jalan-jalan menyusuri kota sahabatnya. "Di kota ini sekarang ramai Abu Nawas, tidak seperti dulu waktu kamu kesini," ujar sahabatnya. "Kamu benar, banyak sekali perubahan. Suasana di kotamu sekarang menjadi ramai sekali," gumam Abu Nawas. Hingga akhirnya sampailah mereka berdua di sebuah pasar burung. Di sana, Abu Nawas melihat ada seekor burung dijual dengan harga yang cukup mahal. Dalam hati ia berkata, "Beruntung sekali penjualnya. Burung sekecil itu bisa laku dengan harga yang mahal," pikir Abu Nawas. Untuk memastikannya, Abu Nawas lalu mendatangi si pembeli. "Hei kawan, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Saya membelinya 100 dinar, jawab orang tersebut. 100 dinar? Burung sekecil itu kau beli dengan harga 100 dinar? Apa kamu tidak menyesal?" tanya Abu Nawas kembali. "Ya tidaklah, menurutku harga segitu sudah pantas," balas orang tersebut. "Aneh sekali, apa mungkin di kota ini hewan harganya mahal?" pikir Abu Nawas. Setelah selesai jalan-jalan, kemudian Abu Nawas pamit pulang kepada sahabatnya. Sesampainya di rumah, ia terus memikirkan kejadian yang dilihat di pasar burung. "Aku tidak habis pikir,
kenapa burung sekecil itu bisa laku dengan harga mahal? Oh iya, bukankah aku punya seekor ayam? Kalau aku jual di sana, pasti harganya akan mahal. Karena ayamku tubuhnya lebih besar dan lebih banyak dagingnya, pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat menuju kota sahabatnya dengan membawa seekor ayam. Tapi, kali ini ia tidak mampir ke rumah sahabatnya, melainkan ia langsung menuju ke pasar hewan. Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan ayamnya kepada orang-orang dengan harga 200 dinar. "Berapa harganya, Tuan?" tanya salah satu pembeli. "Murah kawan, hanya 200 dinar, jawab Abu Nawas. Si pembeli tentu saja kaget mendengarnya. Ia pun langsung meninggalkan Abu Nawas tanpa menawarnya. Hingga waktu menjelang siang, ayam Abu Nawas tak kunjung laku. Tidak ada satupun yang berminat membeli ayam milik Abu Nawas. Rata-rata mereka menawarnya hanya dengan harga 5 dinar saja. Hal ini membuat Abu Nawas kecewa. Lalu ia meluapkan kekesalannya kepada orang-orang di pasar. "Apa-apaan ini? Kemarin aku melihat ada seekor burung bisa laku 100 dinar. Tetapi ayam milikku yang begini indah dan ukurannya jauh lebih besar ditawar hanya 5 dinar, teriak Abu Nawas. Sontak orang-orang pun terkejut dengan teriakan Abu Nawas ini. "Ada apa Tuan? Jangan teriak-teriak seperti itu. Nanti orang-orang pada ketakutan," ujar salah satu warga. Kebetulan sahabat Abu Nawas melintas di tempat itu. Ia pun segera menghampirinya. "Tenanglah Abu Nawas, ada apa ini?" tanya sahabatnya. "Begini, kemarin waktu kita jalan-jalan ke pasar ini, aku melihat ada seekor burung kecil laku dengan harga 100 dinar. Tapi kenapa ayamku yang indah dan besar ini malah hanya ditawar dengan harga 5 dinar? Ini kan aneh," ujar Abu Nawas. "Oh, burung yang kemarin itu. Kamu salah paham Abu Nawas. Itu bukan burung biasa. Burung itu adalah burung beo. Keistimewaan burung beo bisa bicara seperti manusia. Jadi wajar kalau harganya mahal. Bukan karena tubuhnya yang kecil," kata sahabatnya menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Tapi untuk menutupi rasa malunya, kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau burung itu bisa bicara, ayamku ini malah bisa berpikir," ucap Abu Nawas. "Berpikir? Maksudnya bisa berpikir seperti manusia?" tanya sahabatnya penasaran. "Ya, benar sekali. Dia tahu mana ayam betina dan mana ayam jantan. Buktinya, ia tak mau mengawini ayam jantan," ujar Abu Nawas. Mendengar omongan Abu Nawas, orang-orang yang ada di pasar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan, membuatnya selalu meninggalkan istana. Sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja jadi jarang menemui rakyatnya, manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya. Kalau menegurnya secara langsung justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari, datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Paduka Raja untuk ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Paduka ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengelus dada. Sampai kapan Paduka akan terus begini, batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya.
Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. Bilang sama rajamu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tidak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya, bahkan Paduka Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal, tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Yang Mulia, dia tidak menunjukkan kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tidak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya dari dia, tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa benar kau mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar," sahut Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Yang Mulia, karena nilainya lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Sesuatu itu adalah waktu Yang Mulia. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di akhirat nanti. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tidak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zolim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya." Mendengar itu seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari akan kekilapannya. "Kau benar Abu Nawas, kau benar. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang membuangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Karena mereka tak menghargainya. Itu sama saja mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti ini, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanatkan kepadanya. Dan sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Ada-ada saja ulah Baginda Raja. Hanya demi untuk mengerjai Abu Nawas, selalu memberinya sebuah tantangan yang terbilang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, kali ini Abu Nawas diperintah membawakan rumput yang bulat. "Wahai Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Apakah kau berani menjalankannya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung menerima tantangan tersebut. "Saya siap Paduka, tapi apa imbalannya kalau saya berhasil?"
Tanya Abu Nawas. Kau akan kuberi hadiah 100 dinar. Tapi bila gagal, kau akan mendapat hukuman, yaitu 100 kali cambukan. Jawab Baginda Raja. Baik, saya terima. Sekarang beritahu saya, apa tantangannya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku ingin kau bawakan rumput-rumput yang bulat, ujar Baginda Raja. Mendengar hal itu sejenak Abu Nawas terdiam. Mana ada rumput yang bulat? Kemana aku harus mencarinya? Pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas. Tak butuh waktu lama, ia pun langsung menemukan solusinya. Itu sih gampang saja Paduka. Baiklah, saya akan membawakannya sekarang, kata Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah Abu Nawas dipersilahkan pergi, ia pun segera menuju ke pasar hewan. Sesampainya di sana, kemudian ia menghampiri seorang penjual kambing. "Hei kawan, berapa harga kambingmu?" tanya Abu Nawas. 5 dinar Tuan Abu, jawab si penjual kambing. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 10 dinar, tapi bayarnya besok?" ujar Abu Nawas. "Apa kau serius Tuan Abu? Awas kalau bohong," kata si penjual agak ragu. "Percayalah kawan, apa pernah aku membohongimu?" timpal Abu Nawas. Si penjual pun sepakat, meski di hatinya ada sedikit keraguan. Kemudian, pada saat itu juga Abu Nawas langsung membawa kambing tersebut menuju istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas dengan seekor kambing, membuat Baginda Raja merasa heran. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa kambing?" "Yang aku minta rumput-rumput yang bulat," kata Baginda Raja. "Ini rumput bulat yang Paduka minta," timpal Abu Nawas. Baginda Raja bertambah bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kambing ini adalah rumput bulat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, kambing ini makan rumput hampir setiap hari. Jika kita menunggu beberapa saat lagi, Paduka akan mendapatkan rumput bulat keluar dari lubang pantatnya." Dan benar saja, baru saja Abu Nawas menjelaskan, si kambing langsung mengeluarkan kotoran berbentuk bulat-bulat. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Dengan kecerdikan Abu Nawas dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi si penjual kambing untuk membayar 10 dinar yang ia janjikan. Dikisahkan, ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wahai Tuan Abu, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin saya sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung, karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil membentukkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat. "Terima kasih Abu Nawas, kau sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil.
Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap raja, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana? Apakah kamu tidak jadi membantuku? Tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. Jangan khawatir, aku sudah janji sama kamu, jadi tidak mungkin aku ingkari. Aku terpaksa menolak perintah sang raja, jelas Abu Nawas. Kau serius Abu Nawas? Apa kau tidak takut dihukum? Tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo aku bantu betulkan gentengmu. Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli terhadapnya, membuat Abu Jahil merasa terharu. Abu Jahil pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas. Ternyata kau adalah kawan yang baik Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku, pikir Abu Jahil. Tak terasa, air mata Abu Jahil menetes membasahi pipi. Hei Abu Jahil, mana tangganya? Teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil bergegas mengambil tangga dan memberikan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan mulai membetulkan genteng. Tidak berapa lama kemudian, datanglah tetangga Abu Nawas. Hei Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang ingin aku katakan, teriak tetangganya itu. Dengan terpaksa, Abu Nawas menghentikan pekerjaannya, lalu turun ke bawah untuk menemui tetangganya tersebut. Ada perlu apa ke sini? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku ingin pinjam uang Abu Nawas, jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. Kenapa tidak kau bilang saat aku masih di atas tadi? Tugas Abu Nawas. Aku malu kalau ada orang lain mendengarnya, balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. Bagaimana Abu Nawas? Tanyanya lagi. Naiklah ke atas, akan aku beri jawaban, jawab Abu Nawas. Si tetangga pun naik ke atap. Ketika ia sudah sampai di atap, ia kembali bertanya. Bagaimana Abu Nawas? Aku ingin pinjam uang kepadamu. Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. Aku tidak punya uang, ucap Abu Nawas. Kenapa kau tidak katakan saat aku masih di bawah? Kata tetangganya merasa kesal. Aku malu kalau ada orang lain mendengar bahwa aku sedang tidak punya uang, jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaan selesai, Abu Nawas pun dipersilahkan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil. Terima kasih ya Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku, kata Abu Jahil. Iya, sama-sama, jawab Abu Nawas. Ketika sedang asik-asiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela. Beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. Hei Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Sembunyilah, pasti mereka sedang mencarimu, kata Abu Jahil. Bukan aku yang harus bersembunyi, tapi kamu yang harus sembunyi, balas Abu Nawas. Maksudmu gimana? Kenapa aku? Tanya Abu Jahil heran. Begini, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku beralasan kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Makanya sekarang cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu, ucap Abu Nawas. Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku? Tanya Abu Jahil. Iya, benar. Ayo cepat sembunyi, perintah Abu Nawas. Kurang ajar kau Abu Nawas, sudah ku bela-belain sampai menangis karena terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku, kata Abu Jahil geram. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat, pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk.
Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahal. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahal menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahal. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahal dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahal, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahal. Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahal bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. Sebenarnya, aku berniat untuk memakannya sendiri. Tapi, berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau, aku harus membagikannya kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahal sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahal. Abu Jahal pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahal kebingungan. "Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih. Kamu malah melamun," kata Abu Jahal. "Sini Abu Jahal, duduklah di sampingku dan kita melamun bersama-sama, membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya, aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi, tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama, membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Abu Jahal langsung ngelayar pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahal kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Hamid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung itu Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya Abu Nawas," ucap si Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas?
Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat Abu Nawas, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya, tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya, biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. "Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya," ucap Abu Nawas. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tidak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan.
Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Ia tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitarnya. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bila dilakukan karena ada Abu Nawas yang dikenal amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk memindahkan istananya ke atas gunung. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda Raja. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati masgul. Setiap malam Abu Nawas hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi?" tanya Baginda Raja kembali. "Hamba mohon Baginda Raja menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggup melakukannya. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh para warga. Sesampai depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian
Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda Raja penasaran dan heran. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah paduka," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari ba'da sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika, ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya, hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara. "Sayembara apa, Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu. "Aku hanya ada 2 butir kurma, kek," kata Ahmad. "Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu," ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. "Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya," ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu. Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. "Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya," ujar salah seorang santri. "Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya," ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa 1 kurma. Dirinya pun diejek. Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah, Guru," ujar mereka serempak. Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya 1 butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja.
Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan, ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Abu Nawas menangkap pencuri dengan tongkat ajaib. Pada suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya, dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri. Nampaknya pencuri tersebut sangat profesional. Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu, namun si maling tak kunjung ketangkap. Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya. Bagaimana tidak? Sudah uangnya diambil, kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut. Hebatnya, tak ada satupun pertanda yang bisa dilanjutkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan, meskipun telah mendesak pejabat setempat, tetap saja hasilnya nihil. Pada akhirnya sang saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Namun meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut, si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang-orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Semua harapan bertumbuh pada Abu Nawas. Kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah satu telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang, dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kotanya. Abu Nawas jual arak.
Sang raja jadi marah besar. Selalu ada cara yang dilakukan oleh Abu Nawas untuk tidak dimarahi oleh Baginda Raja. Setiap perbuatan yang dilakukan, pasti ada saja kesalahan yang membuat sang raja marah. Namun bukan Abu Nawas jika tidak bisa membuat sang raja menjadi marah karena perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi juga berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur, serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan sang raja marah besar karena kedapatan Abu Nawas menjual arak. Suatu saat Abu Nawas kepergok membawa botol arak berwarna merah dan sang raja menegurnya. Namun Abu Nawas menyangkal kalau dia membawa arak. Dia menyebutnya air susu yang pemalu. Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Baginda Raja. Suatu ketika, sang raja murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan tidak beres. Setelah diselidiki, para pengawal itu ternyata sedang mabuk-mabukan. "Wahai para pengawalku semua, sudah sering kuingatkan kau jangan sering mabuk-mabukan," ujar Baginda Raja. Para pengawal terlihat gemetar, mereka menunduk, tidak berani menatap wajah sang raja karena merasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapat arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal itu tidak mau mengaku. Namun setelah raja membentak, para pengawal pun mengaku. "Abu Nawaslah yang membawa arak itu, kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga, kalau tidak kalian yang akan menerima hukuman dariku," ujar sang raja. Keesokan harinya para pengawal itu mendatangi rumah Abu Nawas yang sangat sederhana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah seorang pengawal berkata, "Bawalah botol ini dan katakan ini semua atas perintahmu." "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap sang pengawal. "Lalu apa keuntunganmu memberiku sejumlah dinar?" ucap Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami juga akan lolos dari hukuman raja. Gunakanlah kecerdasanmu mengelabui raja," kata pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas pergi menemui Baginda Raja membawa arak dengan botol merah. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Baginda Raja. "Ini susu, Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana itu susu? Air itu berwarna merah, sedangkan susu berwarna putih bersih," kata raja. Sang raja pun mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul sang Baginda, susu itu berwarna putih bersih. Dia berubah merah karena malu bertemu Baginda, dan berubah warna jadi merah merona," jawab Abu Nawas dengan mencoba mengambil hatinya raja yang rupawan. Sang raja pun tertawa sambil geleng-geleng kepala meninggalkan Abu Nawas. Meski ia tahu yang dibawa oleh Abu Nawas adalah arak. "Baiklah, aku maafkan kalian. Tapi jika kalian mengulangi lagi perbuatan kalian, maka hukumannya berlipat ganda," titah sang raja. Dan akhirnya sang raja pun mengampuni kesalahan para pengawal. Sedangkan Abu Nawas mendapatkan sejumlah dinar dari para pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya.
Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah Abu Nawas dihukum raja minum air mendidih. Inilah akhirnya. Abu Nawas merupakan pujangga Arab yang terkenal cerdas dan cerdik dalam menghadapi segala permasalahan. Ia hidup sejaman dengan baginda Raja Harun. Bahkan Abu Nawas merupakan salah satu rakyat yang sangat dekat dengannya. Di sisi lain, ia juga salah satu warganya yang sering mendapatkan hukuman dari baginda raja. Tapi yang membuat baginda raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan baginda raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap baginda raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya baginda raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan,
Bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. "Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," minta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas, dan tak bisa ditawar-tawar," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja merasa heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. "Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan dijalani. "Mengapa Baginda Raja sekejam itu?" kata istrinya tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku," tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis Isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri memperjelas. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya, dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja.
Saya siap, Paduka. Silahkan bawa kemari air mendidihnya, balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. Sekarang kamu minum air mendidih itu, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Siap, Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangganya, pinta Abu Nawas. Oh, silakan, ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang, pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih? Tanya Baginda Raja. Benar, Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya.